Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Suara Rakyat. Tadi kita sampai kepada Nabi Ibrahim. Pengorbanan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah, tidak memperdulikan kesenangan dunia, tidak memperdulikan cinta kepada anak, tetap dilaksanakan apapun yang terjadi. Nah, pada Idul Adha itu juga meneladani kisah Nabi Ibrahim yang lain. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Nabi Ibrahim harus meninggalkan keluarganya dan menuju ke tanah yang sangat gersang. Dan itu perintah Allah dilaksanakan. Mungkin bisa diceritakan, itu bagaimana ceritanya? Ceritanya begini, setelah dari Mesir dibawa ke Mekah itu, setelah di Mekah ditinggal dan kembali lagi ke Mesir, memang hanya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya gimana gitu? Perintahnya supaya apa? Untuk mencari lahan dakwah lagi, yang jelas seperti itu. Disuruh hijrah. Itu keluarganya ditinggal gitu. Keluarga ditinggal di Mekah. Nah, artinya keluarga ditinggal ke Mekah. Ismail, terus sama Siti Hajar ditinggal di sana. Jadi dari Mesir sama Siti Hajar sama Nabi Ismail sampai ke Mekah ditinggal balik lagi ke Mesir. Memang itu perintah. Memang itu ada perintah dari Allah, cuman ada kontroversi, ada yang mengatakan memang kehendak Nabi Ibrahim untuk mencari lahan dakwah, dan ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kembali lagi ke Mesir. Setelah dari Mesir ke Mekah kembali lagi ke Mesir. Dan itu waktunya tidak lama. Hanya mungkin sekitar sampai 3 tahunan, 7 tahunan. Itu ada kontroversi. Di antara hadis juga tidak ada yang mengatakan sahih di dalam hadis itu. Pembangunan Baitullah itu? Kalau pembangunan Baitullah itu semestinya kan sejak zaman dahulu sebelum Nabi Ibrahim itu kan sudah ada. Tapi kan ada cerita itu. Ada cerita untuk dibangun lagi. Nah, proses pembangunan itu apakah setelah diajar Nabi Ismail diajar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Mekah itu terus balik lagi ke Mesir, atau sebelum balik lagi ke Mesir? Setelah ditinggal di Mekah, kembali ke Mesir, balik lagi ke Mekah. Setelah itu usia Nabi Ismail besar, membangun lagi Ka'bah itu. Oh, berarti setelah Nabi Ismail besar. Kalau kita lihat bagaimana cerita Nabi Ibrahim dari Mesir ke Mekah, itu jaraknya kira-kira berapa kilometer? Mekah Mesir itu jaraknya berapa ya? 600? Mungkin kalau lebih seribuan ya? Dari Mekah ke Riyadh itu aja hampir 700 kilometer. Apalagi Riyadh sampai Mesir malah lebih lagi. Lebih lagi ya, 1000 lah. Mungkin kurang lebih 1900-an. Naik onta begitu perjalanan seperti itu. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang kita ambil hikmahnya adalah bahwa Nabi Ibrahim itu berkorban untuk umat, berkorban untuk dakwah, berkorban untuk agama Allah, itu berani mengorbankan anaknya juga sekaligus meninggalkan keluarganya untuk berdakwah. Apa artinya? Ini sama dengan firman Allah yang dikatakan bahwa wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu, berjihadlah kamu ke dalam agama Allah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan jiwa kamu, raga kamu. Maka seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim itu seakan-akan mengatakan bahwa inilah perintah Allah seperti ini. Maka kita harus berjuang, harus menegakkan agama Allah seperti itu. Walaupun kelihatannya kita kadang-kadang mengorbankan anak istri. Lah ya, kalau misalkan ditinggal seperti itu, kalau tanggung jawab Nabi Ibrahim itu ditinggal geletak rati kayak apa? Nah, istilahnya masalah bukan hanya masalah ditinggal geletak. Memang karena itu udah perintah Allah seperti itu, ya seperti itu. Selamatnya Nabi Ismail ya kok ngerti, terus diajar ngerti. Umpama awak dhewe ngono, wes saiki tak tinggal ngaji ning kene Dek, awakmu nang omah karo anak pangan. Tapi ternyata sabar karena sama-sama istrinya juga solehah, anaknya juga soleh, bapaknya juga soleh. Artinya bahwa meninggalkan keluarga untuk melakukan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Iya, kalau misalkan kita lihat pemimpin saat ini dengan melihat Nabi Ibrahim yang seorang pemimpin besar, karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak dari seluruh nabi berikutnya kan. Nah, pengorbanan seperti itu. Kalau saya melihat kita lihat kondisi saat ini, kondisi bangsa, yang DPR yang jalur duit seagak-agak pada kondisi ini, harusnya seperti apa sih ini orang-orang ini? Nah ini rotok medeni wong ini pertanyaannya. Orang sama Tito ini ngomong. Cuman memang seharusnya begini. Mungkin dari pejabat kita mungkin saat ini ya, senengannya mungkin dari sebagian, ya enggak semuanya lah. Mungkin ada sebagian memang senengannya jaluk enak tok, gaji jaluk munda, tapi kadang kerjaan enggak beres, kadang di kantor ya mau turu tok. Padahal rakyatnya kadang pengen, masya Allah, ngerasa dalan apik bahkan itu enggak ketekan.
Maksudnya gini, pengorbanan apa yang harusnya mereka lakukan gitu loh, dengan mengambil hikmah dari Idul Adha gitu. Maka kalau mengambil pelajaran dari Idul Adha, dari pemimpin ini harus benar-benar mengupayakan apa yang menjadi aturan negara kita. Umpamanya mas, duit sing kanggo negara, jatah untuk rakyat betul-betul kita kembalikan pada rakyat. Jatah rakyat iki, jatah dalan iki, jatah kanggo iki harus ada semua. Itu insya Allah maksimal. Kalau misalkan mereka merasa bahwa iki wis tak kena, tetapi nilai pengorbanan dia sendiri yang harusnya dia lakukan itu wis aku gak usah bayar. Tapi kabeh kanggo rakyat. Apa harus seperti itu atau seperti apa? Enggak boleh. Kalau harus semuanya total, semua untuk rakyat, semua untuk orang lain, ini juga salah. Salah juga. Sedekah itu juga ada porsinya, tidak harus secara keseluruhan ini tugas semuanya. Artinya ini tugas dia gitu, kepentingan rakyat. Harusnya seperti apa? Kalau sesuai dengan tugasnya, nek sesuai tugasnya pokoknya dicocokno tugasnya apa ngene-ngene sesuai karo tugasnya beres. Cuman kalau pengeluaran dari pribadi lah ini menyesuaikan. Artinya ketika misalkan dia saat ini contoh lah anggota Dewan DPR RI misalnya, anggota DPR RI meminta tunjangan yang besar gitu loh. Apakah cukup dengan misalkan ya wes no gak apa-apa, tapi yo harus dilaksanakan dengan baik apa yang disampaikan oleh Yai tadi. Adakah misalkan hal yang harus dilakukan, bentuk pengorbanannya gitu loh? Bentuk pengorbanannya, wah iya susah gambar pejabat bentuk pengorbanannya yang asli gitu. Apakah terus ojo numpak mobil mewah weh? Itu juga termasuk mas, mestinya ya seimbang lah, jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu enak-enak. Umpama pengorbanan ya cukup lah, umpama biasanya enak kantor mangane rodok prasmanan mewah yo, rodok bungkus-bungkusan gak apa-apa. Sing gelem sapa iki? Mobilnya biasanya untuk mencuri-mencuri biasa-biasa. Artinya bahwa saya melihat orientasi pejabat sekarang itu memang bukan untuk pengorbanan untuk rakyat, tetapi lebih untuk keinginan pribadi. Nah, seharusnya mereka itu harus melihat apa dari momen Idul Adha itu. Mestinya kalau melihat dari momen Idul Adha, pejabat itu betul-betul berpikir kalau Nabi saja berkorban untuk Allah, berkorban untuk umat, dan yang dikorban itu anaknya, mestinya kan kalau pejabat itu mengaca dari situ, pengorbanannya memang harusnya luar biasa. Enake dirasakno wong akeh, umpama gak enake ya bener-bener dirasakno wong akeh. Padahal jadi pemimpin itu memang berat ya. Berat. Tanggung jawab besar. Ada adil dan lain sebagainya, dan itu resikonya tidak hanya dunia. Bukan hanya dunia, akhirat. Bukan hanya salah karo wong siji kira-kira gak iso mlebu swarga, apa meneh salah karo masyarakat akeh. Luar biasa. Jadi rondo abot tenan. Abot. Tapi yo lali ya. Ya tetap lali. Mulane dalam Al-Qur'an itu Mas Allah kan mengatakan seperti ini. Duribat alaihimud dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi manusia itu dimanapun mereka berada seakan-akan tidak ada rasa kemuliaan. Mulianya nggak ada. Pino. Kecuali menungso itu mampu dan bisa membereskan dua perkara, hubungan vertikal pada Allah beres, hubungan dengan sesama manusia lebih beres ini ya repot. Oke pemirsa, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin berkorban untuk rakyatnya, tidak hanya memikirkan untuk kepentingan pribadinya, untuk enaknya sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Karena jadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya. Tetap di Suara Rakyat.